terhadap fitur-fitur baru yang ada di Fiverr ini, seperti tadi cancel order, extended delivery time, top rate seller budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berusaha membahas yaitu fitur baru yang ada di Fiverr. Jadi kemarin saya tanggal 10 Agustus 2023 jam 5 sore itu saya mendapatkan email yang masuk ke Gmail saya yang isinya yaitu bahwa Fiverr akan melakukan yang namanya webinar untuk memberitahukan yaitu fitur baru, atau ini masih versi beta. Jadi tidak semua orang yang akan bisa mencoba fitur ini. Jadi fitur ini disebut dengan tool of resolution, record just for you. Jadi direkam untuk kita semua, teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti juga dapat. Tapi intinya itu bahwa di dalam webinarnya itu intinya adalah tentang gimana cara memperpanjang waktu pengiriman ini hasil kita. Misalnya kita janjinya 1 hari, ternyata menambah 2 hari. Nah, ini ada namanya delivery extension, teman-teman. Kemudian ada namanya cancellation review. Saya juga belum tahu nih, nanti kita coba lihat cek sama-sama. Kemudian ada yang namanya partial refund. Nah, ini saya tekan check out ini, dia ke sini teman, linknya Fiverr ini. Nanti saya akan link ke deskripsi saya. Tadi saya sudah sebagian menonton ini di 4 menit awal. Jadi pada 4 menit awal ini dijelaskan yaitu mengenai fitur namanya partial refund. Apa itu partial refund? Jadi partial refund itu adalah muncul fitur ini karena untuk minimalisir yang namanya cancel order yang sering terjadi di antara kita sebagai freelancer di Fiverr. Jadi gunanya itu ya itu tadi, hanya untuk mengembalikan kalau misalnya dia minta refund nggak 100%, jadi kita bisa mengembalikan berapa persen kesepakatan. Misalnya 40%, ya berarti 60% untuk kita, 40% untuk balik lagi ke kliennya karena kita kerjakan ordernya belum 100%. Nah, kayak gitu. Nah, sebelumnya kan kita kan kalau mau refund klien ya berarti refund tuh ya total 100%. Nah, dengan adanya ini fitur ini sangat akan membantu. Saya yakin sangat membantu ini nanti kalau misalnya sudah mulai diterapkan. Kemudian kapan misalnya kita bisa menggunakan fitur partial refund ini? Jadi ketika kita ada perubahan jangkauan, misalnya selama ini kita ngasihkan kesepakatan kita dengan klien itu kita hanya bagian sket saja dan harganya misalnya $10. Ternyata kliennya minta sekaligus diwarnain. Nah, kan repot tuh kalau dalam 1 gig kemudian kita kan nggak mungkin mengcancelnya kan. Makanya kita bisa mengubah partial refundnya dari proyeknya $10 tadi, kita bisa menambah, misalnya nambah lagi dia 20%, jadi proyeknya menjadi $30 misalnya kayak gitu bisa. Kemudian pada prakteknya itu dalam video ini juga dijelaskan bahwa kita bisa menggunakannya fitur ini ketika kita menghadapi, pertama kita gunakan partial refund ini ketika kita mempunyai alasan yang kuat. Misalnya kita ingin mengubah proyeknya, ataupun kita ingin mendelay proyek ini karena file yang kita dapatkan itu kurang lengkap, ataupun kita juga bisa memberikan nilai tambahan pada proyek yang kita beri itu. Nah, jadi itu alasan kenapa kita menggunakan partial refund. Kemudian juga ada fitur baru lagi di 2023 ini, yaitu adalah diperkenalkan dengan fitur baru yang bernama extended delivery time. Maksudnya di sini kita meminta tambahan waktu atas proyek yang kita terima. Jadi kenapa fitur ini muncul? Jadi menurut penjelasan di video ini, jadi fitur extension of delivery time ini muncul karena ada permintaan tambahan, apakah mungkin revisi ataupun permintaan penambahan di luar kesepakatan dari yang sudah ada. Nah, makanya menyebabkan proyek yang seharusnya selesai misalnya tanggal 9 harus jadi tidak selesai di tanggal 9 tapi di tanggal sebelumnya, bisa tanggal 10 apa tanggal 11. Nah, inilah muncul fitur ini supaya kita yang sebagai seller itu bisa fleksibel dalam mengerjakan deadline atau keinginan dari klien kita, teman-teman. Kenapa ini muncul? Ya karena ya namanya pekerjaan, apalagi kliennya minta revisi terus menerus, ya otomatis ya kita bakal
menyebabkan waktu selesainya itu tidak sesuai target ya teman-teman. Ini wajar, sering terjadi ya. Seperti ini alasannya, mungkin dia minta perubahan dari segi revisinya atau nggak sesuai dengan ekspektasi dia, ataupun ada permintaan yang kurang begitu jelas, ataupun respon klien. Nah ini saya sering nih, saya sebenarnya pekerjaannya udah selesai tanggal 10, ternyata di tanggal 11 atau tanggal 12 dia minta namanya revisi teman, padahal pekerjaannya itu udah selesai. Jadi saya sebagai sebenarnya sebagai seller di Fiverr ya bisa aja saya menolak, tapi ya karena saya pengen untuk jangka panjang, makanya tetap saya layani walaupun pekerjaannya itu sudah selesai teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman dalam posisi tersebut ya teman-teman sebenarnya bisa aja menolak, tapi kalau menurut saya, kalau teman-teman ingin membina hubungan yang baik untuk klien dan untuk jangka panjang, ya lebih baik dilayani saja teman-teman. Siapa tahu dia berlangganan secara rutin dengan kita. Gimana sih cara menggunakan fitur ini? Jadi fitur ini bisa diakses. Jadi fitur ini bisa diakses ketika kita mendapatkan orderan, dan ketika telat kita bisa mengakses, ada tulisan kayak gini teman-teman, extend delivery time. Nah ini berarti kita udah, kalau ada tulisan ini di gig kita atau di seperti ini, berarti kita sudah bisa menikmati yang namanya fitur ini teman-teman. Setelah kita menekan extend delivery time-nya ini, kita harus mengeset berapa hari yang kita butuhkan untuk meminta ekstra hari untuk menyelesaikan proyek ini. Nah jadi setelah tekan ini akan muncul kolom yang seperti ini ya teman-teman. Kalau di sini berarti kalau tekan 1 ya berarti kita membutuhkan 1 hari tambahan, kalau 2 ya berarti 2 hari tambahan. Jadi yang seharusnya selesai tanggal 13 tapi kita minta tambahan waktu, kalau tambah 1 hari ya berarti tanggal 14 Juli ya, kayak gitu ya teman-teman. Kita kasih tahu kenapa kita minta butuh tambahan waktu pada kolom yang kecil ini, lalu kita tekan send request. Nah kayak gitu teman. Kemudian juga ada lagi fitur yang baru juga, gitu adalah increase trust with the improve rating system. Jadi ada peningkatan dari sistem peningkatan rating yang ada di Fiverr. Jadi fitur rating system improvement ini muncul karena kita ada banyaknya cancel order teman. Dan apa benefit dari menggunakan fitur ini? Jadi membuat pertama review sistem kita lebih terpercaya ya, kayak gini teman-teman ya, seperti inilah bintang atau apa. Kemudian yang akan menaikkan istilahnya reputasi kita lah sebagai seller yang mempunyai ranking, kemudian bisa memudahkan kita untuk mencari klien di Fiverr. Itu manfaat dari fitur ini. Kemudian kedua, juga memungkinkan kita sebagai freelancer untuk menyediakan service yang excellent, bisa mengerjakannya secepat mungkin, sehingga membedakan kita dengan freelancer yang lain dan menarik banyak buyer atau klien kita untuk mendapatkan jasa atau service yang berkualitas tinggi. Ini tujuan dari adanya rating system improvement ini. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya itu pertama, tidak setiap pembatalan itu bisa diterima untuk review ya teman. Jadi untuk review post cancel order ini hanya bisa dipakai termasuk dalam misalnya buyer yang baru pertama kali membuat akun di Fiverr, kemudian membeli jasa pertama kali di marketplace. Jadi dia bisa menggunakan review ini ya teman, cancel order. Kemudian buyer yang mempunyai dual seller account, mungkin maksudnya ini satu sebagai buyer, satu sebagai seller, jadi satu akun bisa fungsi dua itu ya mungkin. Kemudian ketiga, pesanan atau proyek itu dibatalkan tapi dengan minta adanya apa namanya pengembalian dana pada proyek itu maksudnya. Kemudian order dikarenakan adanya kesalahan, maka Fiverr akan remove atau akan membuang opsi untuk meninggalkan review kepada cancel order. Nah ini teman-teman, enak juga kalau udah kayak gini. Jadi kan kalau misalnya bayarnya baru pertama kali, kemudian nggak puas, dia minta cancel,
ataupun minta kembalian uangnya. Jadi kita reviewnya itu nggak akan muncul di ini kita, jadi bisa apa namanya ya, memperbaiki rating kita lah, kayak gitulah. Jadi semua pelanggaran yang terjadi yang melanggar kebijakan ya community standar yang ditemukan pada kejadian kita. Jadi cara kerjanya kayak gini teman-teman. Misalnya sudah di cancel order untuk eligible for review, kemudian buyer itu mempunyai 5 hari untuk memberikan review mereka terhadap jasa kita. Selama masa ini kita sebagai freelancer mempunyai waktu apakah kita mau merespon ataupun tidak, seperti itu teman-teman. Jadi enak juga ya kalau ada cancel order begini. Nah, apakah dengan adanya cancel order itu bisa buyer bisa memberikan review positif? Ya tentu saja. Ini contohnya teman-teman, very easy to communicate with, mendapatkan bintang 5 dia. Extremely cooperative, honest and passionate about his work, keep up. Ini juga sama. Kemudian ini very professional, acknowledge, sadly I was looking for something a bit more personal. Overall great seller and amazing communication skill. Nah, jadi walaupun dia ada tulisan ini teman-teman, cancel order, kita tetap bisa mendapatkan feedback bintang 5. Wah, ini enak nih. Kalau memang udah misalnya kita dapat fitur ini. Misalnya nih, ternyata kita harus mendapatkan yang namanya review jelek. Ya, itu hal-hal wajar aja ya, nggak mungkin semua review walaupun kita cancel order itu bagus. Pertama, itu mungkin bisa terjadi karena klien kita benar-benar tidak puas dengan hasil kerjaan yang kita kerjakan. Jadi walaupun dia memberikan negatif feedback, ya itu memang salah satu ya, nggak semua bisa jadi positif feedback ya, kayak gitulah artinya. Kemudian dari review negatif juga, walaupun kita ada review for cancel order ini, ya gitu, kalau kita misalnya memang nggak terhindarkan dapat review jelek, ya berarti kita harus memperbaiki teman. Mungkin dari segi customer service kita, atau gimana cara kita merespon, menjawab pertanyaan oleh buyer, atau menyelesaikan pekerjaan buyer, atau meningkatkan skill kita teman-teman. Kemudian untuk fitur yang terakhir yaitu gimana caranya kita membuat jalur menuju ya level top rate seller status. Jadi misalnya selama ini kan syarat untuk top rate itu kan membutuhkan $20.000 omset kita ya teman-teman untuk mencapai top rate. Tapi sekarang nggak perlu 20.000 lagi, tapi di 10k gitu kita sudah bisa mendapatkan top rate seller budget threshold teman-teman. Ini lumayan ini. Kenapa diturunkan ininya, apa namanya, thresholdnya batas ambangnya itu karena disebabkan oleh, sebenarnya walaupun nggak mencapai 10k kan intinya kita tuh kan memberikan servis terbaik kepada klien kan. Kalau penghasilan kan, kalau kita klien puas kan berarti mereka akan kembali lagi. Jadi walaupun cuma 10k atau 20k ya otomatis kan udah menunjukkan bahwa ia adalah freelancer yang pantas untuk sudah memberikan kualitasnya, sudah memberikan jasanya dan melayani kliennya itu dengan baik ya, gitulah. Jadi ini hanya cuman istilahnya untuk ranking aja, biar freelancernya semangat memberikan customer service yang lebih baik dan menyelesaikan proyeknya lebih cepat kayak gitu aja sih sebenarnya kalau saya tangkap untuk fitur ini. Tapi ya kalau saya karena baru level seller 1 ya, ini termasuk kabar bagus lah buat teman-teman yang sudah mencapai omset 10.000 dolar ini. Jadi bisa cepat segera menikmati yang namanya top rate seller. Cuman memang nggak gampang ya masuk top rate seller ini. Ya pertama ya pasti ya startnya itu harus bagus pertama pasti. Kemudian mungkin dalam 1 bulan tuh rutin mendapatkan proyek. Kemudian ketiga kita harus respon. Kalau kita jarang merespon atau jarang dapat yang namanya gig, dapatkan proyek, ya gimana mau mendapatkan top rate seller. Dan saya yakin banyak juga pertanyaan yang masuk, Mas saya sudah mendapatkan
persyaratan minimal untuk mencapai top rate. Top rate itu kan yang 10k ini kan baru salah satu aja, ada indikator lain, mungkin statnya itu nggak boleh ada yang merah, harus hijau semua teman-teman. Mungkin stat rata-rata dari reviewnya itu harus di atas 4,7 atau 4,8. Itu semua kan nggak bisa kita hanya mematokkan pada omset aja. Bisa juga karena kita merespon, ada orang lain yang bertanya ke kita tapi kita meresponnya lama, baru 10 jam atau 5 jam kemudian, itu kan juga mempengaruhi teman. Jadi kalau misalnya omset teman-teman walaupun sudah mencapai 10k tapi statnya seperti saya bilang tadi, ada yang merah, ada yang responnya kurang cepat, ya wajar kalau teman-teman tuh belum dinaikkan di top rate seller budget ini teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja review saya terhadap fitur-fitur baru yang ada di Fiverr ini, seperti tadi cancel order, extended delivery time, top rate seller budget, dan yang lain-lainnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.